Pertama awal saya memang mengenal yang namanya meditasi udah bertahun-tahun. Bahkan saya mencari sosok guru itu sampai seluruh Indonesia, menghabiskan uang itu nggak cuma puluhan juta tapi udah ratusan juta. Rahayu, Rahayu, salam Rahayu, Merdeka, Merdeka. Nggih, terima kasih, salam Rahayu, Sagung Dumadi, Rahayu Nusantara, Rahayu Nusantara. Sahabat-sahabat spiritual dimanapun jenengan berada, bahagia malam hari ini. Ini hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021. Kebetulan di hari Minggu ini tadi, secara tidak sengaja ruang meditasi kita mulai pertama kali digunakan, walaupun masih dalam keadaan apa adanya. Rupanya Tuhan sudah menghendaki, Gusti sudah menghendaki, walaupun saya tidak mempersiapkan, walaupun saya tidak berangan-angan untuk hari ini digunakan, ternyata alam menghendaki untuk digunakan. Terima kasih Gusti, terima kasih sekali. Sahabat semua, di kiri kanan saya ini ada dua bidadari spiritual. Sebelah kiri Ma Indi, istri saya tercinta, dan sebelah kanan Mbak Ros, yang pada hari ini ada sebuah cerita menarik mengenai sejarah beliaunya datang jauh-jauh sampai ke Betro ini, dan pengalamannya ketika meditasi. Ini kita ngobrol-ngobrol Mbak Ros nggih, Ma Indi, kita ngobrol mengalir apa adanya. Ma Indi, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan terlebih dahulu. Gantian mikrofonnya ya. Terima kasih Rahayu, Sagung Dumadi, Shalom, Elohim, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, dan Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk semuanya, seluruh saudaraku senusantara dimanapun Anda berada. Puji syukur hari ini dengan rasa haru di hari pertama atau perdana kami menempati kelas meditasi kami yang di atas. Terima kasih atas bantuan dari semuanya yang sudah mendukung keberadaan terbangunnya kelas kami, untuk semuanya, dari Gusti, untuk Gusti, dan bagi Gusti itu sendiri yang membangun kelas meditasi ini. Terima kasih banyak. Dan malam ini kami kedatangan tamu. Siang tadi memang mengikuti meditasi. Beliau salah seorang tamu yang jauh. Sebelumnya aslinya Semarang ya Mbak ya, Semarang. Dan beliau pernah keliling dunia lah. Bagi saya itu keliling dunia karena sudah keluar negeri ya, kemana-mana, dari Malaysia, Singapura, bahkan Hong Kong. Yang terakhir ke Hong Kong. Ya, melanglang buana demi perjuangannya menemui Gustinya dengan caranya. Tapi akhirnya pulang balik ke Nusantara untuk bakti Nusantara. Gimana awal terjadinya sebelum meditasi, setelah meditasi, dan keadaan waktu meditasi yang pernah dialami, kami kembalikan kepada Mas Bonang supaya mempertanyakan kelanjutannya. Demikian. Pengen ketawa. Ya saya ketawa ringan aja Pak. Kita ringan-ringan, santai, sesantai-santainya. Untuk Nusantara semuanya, untuk Gusti semuanya. Dan monggo Mbak Ros diperkenalkan, diceritakan apa ceritanya. Yang sedih juga bisa, yang lucu juga bisa. Monggo. Sampai tadi siang kesini tukang ojeknya pun akhirnya disuruh meditasi sama beliaunya ini. Sebuah empati yang luar biasa. Dan salah satu contoh Sri Kandi bagaimana perjuangan beliau untuk keluarga,
dan sekarang perjuangan beliau untuk memberi pelimpahan-pelimpahan kasih untuk Nusantara. Terus monggo diceritakan, nanti kalau ada yang saya tanyakan ya saya tanyakan. monggo. Assalamualaikum, salam rahayu, Om Swastiastu, salam merdeka. Merdeka. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama awal saya memang mengenal yang namanya meditasi udah bertahun-tahun. Bahkan saya mencari sosok guru itu sampai seluruh Indonesia, menghabiskan uang itu nggak cuma puluhan juta tapi udah ratusan juta. Alhamdulillah nggak ada yang bisa untuk membuka cakra ajna saya, walaupun saya sudah terbuka sekitar 80% ya. Untuk membuka 100% itu nggak ada yang bisa. Itu saya sudah kehabisan ratusan juta ya, nggak cuma puluhan juta. Tapi aku masih tetap terus mencari dan alhamdulillah saya ketemu Mas Bonang. Disitulah saya kok cuman 300. Aku bilang gitu. Ya udahlah 300, saya tadinya mau private, memang katanya nggak ada, belum buka, ya udah nggak apa-apa, saya ikut saja. Terus ceritanya gini, pertama saya di Hongkong kan, yang terakhir ini di Hongkong itu majikan aku kan ya baik banget lah. Bahkan saya mau pulang itu majikan aku gini, Rosa kamu jangan pulang, minta gaji berapapun saya kasih. Walaupun saat itu gaji saya setiap bulan itu 12 juta tiap bulan, tapi majikan saya masih mau ngasih gaji yang lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat pun mau ngasih, tapi saya nggak mau. Saya tetap kekeh mau pulang demi meditasi dengan Mas Bonang. Hanya karena 300.000 rupiah itu, daripada dibandingkan yang dulu saya ratusan juta kehilangan uang kayak gitu, nggak ada apa-apanya bagi saya. Lah, terus majikan aku bilang gini, Rosa kamu mau pulang itu mau apa? Katanya gitu. Saya jawab gini, saya dengan alasan saya mau buka usaha pertanian. Demi Allah saya bilang gitu. Padahal saya tujuan utama itu meditasi, ketemu Mas Bonang. Dan saya selalu berdoa, pokoknya saya itu mau private di rumah Mas Bonang tanpa ada orang yang mengetahui. Apalagi saya kalau bisa jangan sampai ikut di luar bersama orang banyak gitu kan, saya maunya private gitu. Alhamdulillah kok acaranya itu tadinya mau ke rumah makan kita ya. Nah di situ di terminal Bungurasih, tapi saya naik bis itu semalam itu saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan itu di rumah. Dari kemarin itu saya selalu berdoa, saya pengennya itu sama Mas Bonang ketemu di rumah, saya nggak mau di rumah makan itu. Karena apa? Saya masih banyak yang ini saya sampaikan. Nggak cukup kalau di rumah makan atau sewa tempat itu paling 3 jam itu nggak cukup kita ngomong, paling mau ngomong udah habis selesai waktunya. Nah saya pengennya itu selalu berdoa supaya di rumahnya Mas Bonang. Alhamdulillah saya 2 orang sama bapak tadi yang satu itu program dari rumah, dari kemarin akhirnya tercapai di rumah juga. Ya disitulah, padahal kita itu belum apa-apa. Saya belum pernah ikut Zoom ya, belum pernah ikut Zoom, tapi alhamdulillah itu Allah ngasih izin mengabulkan doa kita. Ceritanya terus saya jadi korban pemrograman. Iya. Saya sampai malam kemarin belum tahu kalau acaranya ada di rumah. Saya kira masih di rumah makan. Iya. Karena di program akhirnya mendadak ladalah ya langsung di monggo dilanjut. Lah, terus gini, karena saya berdoa gini, saya punya pikiran itu ya demi kebaikan Mas Bonang dan keluarga serta tim ya. Saya gini, kalau di rumah makan atau di hotel sewa tempat itu ngeluarin biaya nggak cukup 1 juta 2 juta. Terus aku berpikirnya gini, kalau di rumah itu kan nggak mengeluarkan uang sampai 1 juta 2 juta, bahkan bisa diminim uang itu bisa dikasihkan ke untuk amal ibadah, ke yayasan atau yatim piatu atau yang membutuhkan. Kalau dikasihkan ke hotel atau rumah makan percuma, mereka dapat energi positif. Lah kita masih bayar, nggak ada gratisannya, percuma kan gitu. Tapi kita selalu dari kemarin programnya pokoknya aku pengennya di rumah Mas Bonang, sekalian ini silaturahmi, pengen tahu rumahnya. Jadi sewaktu-waktu saya datang itu langsung menuju rumahnya, nggak nyari di hotel sana. Percuma nyari di hotel sana tapi nggak ke rumahnya, wong gurunya rumahnya di sini. Nah itu tujuan utama kita.
Terus ceritanya lucu lagi, pas tadi pagi saya sampai di Terminal Bungurase jam 3 pagi sampai. Saya jalan keluar terus nyari rumah makan karena kan tidak mungkin jam 3 pagi ke sini kan. Jadi saya luangkan waktu ke rumah makan. Di situ saya duduk sendiri. Nah, alhamdulillah pas paginya sekitar jam 5 jam 6 saya gini mencoba. Saya mencari, emang dari rumah saya program, saya mau naik Grab, Gojek itu saya program siapa orang itu yang benar-benar membutuhkan uang. Saya ingin dia nanti yang mendekati saya. Terus saya di situ duduk sendiri. Saya kadang main HP, walaupun di situ banyak orang-orang Grab itu. Tapi nggak ada yang saya tertarik, itu nggak ada. Terus saya lihat gini, saya lihat yang masih tadi Gojek itu yang antar saya itu, saya lihat kok dia itu gimana ya, orangnya cekatan gitu, saling membantu rumah makan itu, kadang bersihin, ngambil gelas, piring itu taruh sana, terus bersihin asbak atau ke sampah-sampah itu. Saya ini dia. Saya coba gelas saya tadi saya taruh di depan saya, nggak saya taruh ke tempat yang jualan tadi. Saya program itu orang itu saya tarik ke sini, saya taruh di sini. Nanti kalau dia datang ke sini baru saya ngomong sama bapak itu. Iya, setelah dia ngambil terus dia deket lagi, saya ngomong, saya program ngomong masalah meditasi, kok dia tertarik. Akhirnya yang satu ngojek yang GoGrab di sini kok dia tertarik dengan omongan saya. Nah, dengan cerita-cerita saya yang masalah ya kayak gitu, meditasi lah tentang Pak Karno apa ya, alhamdulillah dia juga tertarik. Terus kita 3 orang ngobrol, terus saya ajak 2 orang ini, kalau sampean tertarik ayo ikut ke tempat Mas Bonang, saya bayarin 2 orang ini. Karena saya sudah daftar, kalau 2 orang ini nanti saya bayarin kan. Terus alhamdulillah mereka oke, sanggupan. Ternyata kita berangkat berdua, katanya yang satu tadi nyusul, nggak taunya kita tunggu di rumah Mas Bonang, kok nggak datang orangnya kemana, ternyata dia pulang. Ya udah, akhirnya masih tadi yang satu saya daftarin karena yang satu nggak ini. Jenengan belum pernah ketemu saya, terus program itu, cara programnya dari mana itu? Kamu lihat video sebelumnya? Lah, saya programnya gini, karena kita punya Tuhan ya, kita punya Tuhan, kita selalu berdoa, setiap ada waktu berdoa, kita yakin pasti Allah mengabulkan doa kita, karena kita yakin. Yang terutama itu banyakin berdoa lewat hati, itu yang ngobrol sama Tuhan itu lewat hati.